Peluru di balik arena, Lampung, 2025. Di sebuah desa terpencil di ujung Kabupaten Tulang Bawang, suara ayam jantan menggema bercampur sorakan. Di balik kebun sawit dan rerimbunan ilalang, sebuah arena sabung ayam ilegal berdiri megah tak tersentuh hukum. Tak ada yang berani menyentuhnya, bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu siapa yang ada di dalamnya. Sore itu, sebuah regu polisi dari Polres Tulang Bawang mendapat perintah mendadak, gerebek lokasi sabung ayam terbesar di provinsi itu. Laporan masyarakat menyebutkan perputaran uang miliaran dan adanya oknum bersenjata. Tanpa banyak briefing, 3 anggota reskrim meluncur dengan mobil sipil dan senjata ringan. Mereka tak tahu siapa yang menunggu di balik arena. Saat mereka menyusup masuk lewat jalur samping, para penonton sempat panik. Tapi suasana berubah dingin begitu 3 pria berbadan kekar berdiri dari kursi barisan depan. Mereka bukan preman, bukan bandar. Mereka adalah anggota aktif TNI, dari Kesatuan Elit Tempur, sedang berlibur. "Apa kalian punya surat?" tanya salah satu dari mereka, bersuara berat. "Ini operasi resmi." "Minggir," jawab Bribka Dedi sambil mengacungkan surat tugas. Detik berikutnya terdengar 3 tembakan. Tepat, cepat, mematikan. Bribka Dedi tumbang duluan. Peluru bersarang di dadanya. 2 rekannya bahkan tak sempat membalas. Suara ayam mendadak berhenti. Para penonton lari berserakan. Aroma mesiu memenuhi udara. Di tengah kekacauan, ketiga anggota TNI tak melarikan diri. Mereka berdiri tegak. Senjata masih terangkat. Beberapa jam kemudian, pasukan gabungan TNI dan Polri mengepung arena. Ketegangan membara. Senjata saling menuding. Namun atas perintah langsung dari atas, ketiga TNI itu menyerahkan diri. Media dilarang meliput. Komando tertinggi menggelar penyelidikan tertutup. Namun bisik-bisik menyebar cepat. Ada jaringan perjudian besar yang melibatkan oknum aparat kedua pihak. Perintah penggerebekan dianggap sebagai ancaman oleh kelompok yang merasa tak tersentuh. Dalam laporan resmi, hanya disebutkan insiden kesalahpahaman di lapangan. 3 polisi gugur. Proses hukum internal berjalan. Tapi di Lampung, orang-orang desa tahu cerita sebenarnya. Dan mereka tahu, pertumpahan darah itu bukan soal ayam, tapi soal siapa yang paling berani menarik pelatuk lebih dulu. Lama, Jakarta, pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Kabut tipis masih menggantung di antara lapak-lapak yang baru buka. Di sudut pasar, para pedagang menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena teror yang tiap hari datang. Preman-preman bersenjata tajam memungut uang keamanan dengan kekerasan. Tak ada polisi yang berani turun. Semua sudah dibeli atau takut. Hari itu, seseorang baru muncul. Seorang pria berpakaian sipil, jaket hitam lusuh, ransel kecil di punggung, menyusuri lorong pasar. Di wajahnya ada luka lama dan sorot dingin. Namanya, Sersan 1 Arga, Kopassus yang baru pulang dari misi luar negeri. Cuti singkat yang akan dia gunakan untuk membereskan satu hal, membalas dendam pribadi. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, lapak sayur. 3 preman besar mendekati lapak Burini. Mereka menendang keranjang sayur dan menodongkan pisau. "Lebih besar dari mana jatahnya, Bu? Jangan pura-pura bego." Tiba-tiba, pisau mereka terpelintir dari tangan. Salah satu preman roboh. Lehernya terkunci kuat. Napasnya lenyap dalam hitungan detik. 2 lainnya coba kabur. Tapi 1 ditarik ke gerobak dan dihantam sampai tak sadar. Yang terakhir diseret ke tengah pasar dan dibanting seperti karung kosong. Arga berdiri tegak. Suaranya tenang. "Lebih besar dari pasar ini bebas mulai hari ini. Siapa yang masih pungli? Gue datengin ke rumahnya." Orang-orang mulai keluar dari balik lapak. Diam. Antara kagum dan takut. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gudang belakang pasar. Preman-preman pasar, sekitar 20 orang, berkumpul setelah mendengar kabar. Mereka tak tahu siapa Arga. Mereka pikir ini cuma orang nekat. Arga tahu mereka akan datang. Dia menyusun jebakan dari barang pasar, kabel listrik, oli bekas, dan pisau daging. Saat mereka menyerbu, satu-satu masuk ke perangkap. Gerakan Arga cepat dan brutal. Dia tak bersenjata, hanya tangan kosong dan teknik tempur yang dia pelajari dari puluhan operasi.
14 orang tumbang dalam 10 menit. Sisanya kabur, tapi Arga mengikuti mereka satu persatu. Hingga malam hari. Esok pagi, pasar lama. Tak ada preman yang datang. Para pedagang bisa berdagang dengan tenang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Di dinding pasar, tertulis dengan cat merah. Kalian bukan ditolong tentara. Kalian diajar berdiri sendiri. Arga sudah pergi, tapi namanya akan tetap hidup di antara para pedagang. Sebagai satu orang yang melawan sistem kotor tanpa pamrih. Seorang tentara bayangan. Dengan misinya sendiri.